Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggota saya Disti Alfiani, Sahda, dan Konita. Di sini kita akan membahas tentang psikoanalisis dewasa menurut Freud. Nah, perlu teman-teman ketahui, menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia terdiri dari id, ego, superego. Kadang konflik antara dorongan bawah sadar dan norma sosial membuat seseorang cemas atau bertindak tanpa sadar. Nah, mari kita lihat lebih lanjut mengenai contoh kasusnya. Aduh, bikin emosi banget sih orang tua aku. Kenapa? Kok kamu tiba-tiba emosi? Mungkin emosi yang kamu rasakan sekarang itu akibat emosi kamu yang dipendam dulu. Coba deh kamu ingat-ingat. Dulu kamu itu sering dimarahin atau dituntut gak sih? Iya, waktu awal masuk kampus tuh aku ingat aku pernah ditekan, dituntut untuk nilai IPK aku tuh tinggi dan harus sempurna. Aku tuh masih merasa sampai sekarang tuh sebuah penuh tekanan. Padahal emang maksud aku juga mengerti itu maksud orang tua aku baik agar aku tuh dapetin masa depan yang bagus nantinya. Iya. Jadi itu kamu tahu bahwa emosi yang muncul sekarang itu bentuk dari repression. Jadi kamu harus berdamai dengan diri kamu sendiri menggunakan dari teori psikoanalisis itu agar kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Ya nanti aku belajar lebih lanjut teori psikoanalisis yang mbaknya sarankan. Makasih. Dari kasus Konita, kita bisa lihat bagaimana masa lalu dan alam bawah sadar mempengaruhi perilaku sekarang. Dengan memahami diri lewat psikoanalisis, kita bisa belajar berdamai dengan masa lalu. Sekian video dari kelompok 1. Oke, dari selanjutnya kita akan mempraktikkan sebuah teori dari Adlerian, yaitu menurut Alfred Adler, setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa berarti dan berguna bagi orang lain. Namun, saat memasuki masa lansia, banyak yang merasa kehilangan peran sosialnya. Melalui konseling Adlerian, itu mereka dibantu untuk menemukan kembali makna hidupnya lewat rasa kepedulian terhadap sesama. Kali ini untuk sesi konselor dan juga kliennya akan dibawakan oleh Adisti dan juga Sada dengan tema menemukan makna hidup kembali. Dipersilakan. Mbak, sejak saya pensiun saya tuh merasa kesepian banget. Dulu tuh padahal saya setiap hari sibuk. Sekarang saya merasa kayak nggak ada yang dibutuhin lagi. Oh, jadi merasa kesepian ya Ibu Sahda. Kalau dalam pandangan Adler, setiap orang itu punya peran penting. Coba Ibu ingat deh, hal apa yang dulu membuat Ibu merasa bahagia atau berguna untuk orang lain? Dulu tuh saya ngajar Mbak, kayak ngajar ngaji anak-anak, terus anak-anaknya datang ke rumah saya gitu. Oh iya Ibu, di umur Ibu yang 60 tahun itu kegiatan yang sangat luar biasa. Otomatis anak-anak masih membutuhkan kehadiran Ibu. Dari situ Ibu bisa memberi makna bahwa Ibu itu masih berharga untuk diterima di lingkungan tersebut. Iya, mungkin cara itu juga yang membuat saya tetap berguna di usia saya yang sudah 65 tahun itu ya Mbak. Iya betul Ibu Sahda. Dari tadi contoh Mbak Sahda dan juga Mbak Adisti, bisa kita simpulkan bahwa teori Adlerian membantu lansia menemukan kembali sense of belonging dan makna hidup melalui kontribusi kecil bagi orang lain. Karena sejatinya setiap usia punya cara untuk tetap berarti. Makna hidup tidak hilang, tapi perlu ditemukan kembali. Terima kasih. Ini adalah praktek dari kita dari teori psikoanalisis dan juga teori Adlerian. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimasukin aja. Selesai, Bu. Jadi sih bintang 5.